Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita membahas tentang makam, keramat dan sejarah ulama-ulama besar di Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang ulama besar yang memiliki karomah luar biasa, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Beliau adalah salah satu pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa, yang sering disebut dalam berbagai babad dan cerita rakyat sebagai kakeknya Wali Songo. Bagaimana perjalanan hidup dan kiprahnya dalam penyebaran agama Islam? Mari kita simak bersama. Syekh Jumadil Kubro yang lahir dengan nama Husain Jamaluddin Akbar pada tahun 1349 Masehi di Samarkand, dekat kota Bukhara, Azerbaijan, merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Melalui garis keturunan yang agung, beliau memiliki nasab yang mulia. Berikut adalah nasab beliau: Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fathimah Az-Zahra, dan Ali bin Abi Thalib, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Ali Al-Uraidi, Imam Muhammad An-Naqib, Imam Isa Ar-Rumi, Imam Ahmad Al-Muhajir, Sayyid Ubaidillah, Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad Sayyid Alwi, Sayyid Ali Khaliq Qasam, Sayyid Muhammad Shahib Mirbath, Sayyid Alwi Ammil Faqih, Sayyid Abdul Malik Azmat Khan, Sayyid Abdullah, Sayyid Ahmad Jalaluddin, dan akhirnya Sayyid Husain Jamaluddin Al-Akbar atau Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro memulai perjalanan dakwahnya dari Turki atas tugas Sultan Mahmud I. Beliau bersama rombongan yang terdiri dari ulama-ulama besar menuju Jawa Dwipa dengan tujuan dakwah dan kenegaraan. Mereka singgah di Pasai sebelum akhirnya tiba di Jawa pada tahun 1399 Masehi. Setibanya di Jawa, rombongan ulama tersebut beristirahat sejenak di Pelabuhan Tandes sebelum melanjutkan perjalanan ke Trowulan. Di sana mereka disambut oleh Prabu Wikramawardhana. Meskipun dakwah mereka untuk mengislamkan Prabu belum berhasil, mereka dipersilakan berdakwah tanpa kekerasan. Syekh Jumadil Kubro memutuskan tinggal di Trowulan bersama putra-putranya Ali Nurul Alam dan Zainal Barakat Alam. Beliau memulai kehidupan baru sebagai pedagang, memanfaatkan hubungan dengan pedagang muslim lainnya. Kegiatan dakwah beliau pun berjalan lancar. Dalam menjalankan dakwah, Syekh Jumadil Kubro berkenalan dengan Tumenggung Satim Singomoyo, seorang pejabat kerajaan yang juga seorang muslim. Berkat bantuan Tumenggung, beliau dapat mengembangkan ajaran Islam di Mojopahit. Keadaan di Majapahit yang mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk memberikan peluang bagi penyebaran Islam. Syekh Jumadil Kubro dengan kebijaksanaan dan kesantunannya berhasil menarik perhatian masyarakat, terutama dari golongan buruh, petani, dan pegawai kerajaan. Ajaran Islam yang mengajarkan persamaan derajat manusia sangat diterima oleh masyarakat. Pada tahun 1465 Masehi, saat Masjid Demak sedang dibangun, terjadi ketegangan dengan adipati yang masih beragama Hindu. Syekh Jumadil Kubro dan Maulana Maghribi menghadapi para adipati di Demak, yang akhirnya berujung pada pertempuran di Majapahit. Syekh Jumadil Kubro gugur di medan perang sesuai niatnya untuk mati syahid. Beliau dimakamkan di desa Troloyo, Mojokerto. Syekh Jumadil Kubro, seorang ulama besar yang penuh semangat dakwah hingga usia lebih dari 100 tahun, meninggalkan jejak yang dalam di tanah Jawa. Beliau dikenal sebagai tokoh kunci dalam penyebaran Islam sebelum era Wali Songo. Warisannya terus dikenang hingga kini. Syekh Jumadil Kubro adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam di Jawa. Dengan semangat yang tinggi dan cara berdakwah yang bijak, beliau berhasil menarik hati masyarakat. Beliau dikenal sebagai sosok yang santun, ramah, dan penuh hikmah. Dakwahnya yang dimulai dengan cara berdagang menunjukkan bahwa pendekatan yang baik dan cara yang halus bisa menjadi jalan efektif dalam menyebarkan agama Islam. Bersama dengan Tumenggung Satim Singomoyo, Syekh Jumadil Kubro berhasil memperkenalkan dan menyebarkan Islam di kalangan masyarakat Mojopahit. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, beliau tidak pernah menyerah.
Keberhasilan dakwah beliau juga tidak terlepas dari situasi politik dan sosial yang terjadi di Majapahit saat itu. Kekacauan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kasta membuat ajaran Islam yang mengajarkan persamaan derajat manusia sangat diterima. Pada masa itu, perang saudara antara Wikramawardhana dan Wirabumi melemahkan kerajaan Majapahit. Masyarakat kelas bawah yang selama ini merasa tertindas mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dalam situasi ini, Syekh Jumadil Kubro dengan tutur kata yang lembut dan pendekatan yang penuh kebijaksanaan berhasil menarik hati banyak orang. Meskipun usianya sudah sangat tua, semangat beliau dalam berdakwah tidak pernah pudar. Syekh Jumadil Kubro akhirnya gugur sebagai syahid dalam pertempuran melawan para adipati yang masih beragama Hindu. Peperangan yang terjadi di desa Troloyo menjadi akhir dari perjuangan beliau. Namun, semangat dan pengaruh beliau tetap hidup dalam hati masyarakat Jawa. Makam beliau di desa Troloyo, Mojokerto menjadi saksi bisu perjuangan seorang ulama besar dalam menyebarkan ajaran Islam. Syekh Jumadil Kubro bukan hanya seorang ulama biasa. Beliau adalah tokoh yang mampu menembus dinding kebesaran kerajaan Majapahit. Dengan dakwah yang santun dan penuh hikmah, beliau menjadi inspirasi bagi banyak orang. Warisan beliau dalam penyebaran Islam di tanah Jawa akan selalu dikenang dan dihormati. Demikianlah kisah Syekh Jumadil Kubro, sang pelopor penyebaran Islam di Jawa. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan notifikasi video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.